Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ergonomi 4 yang berjudul upaya pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja. Keselamatan kerja adalah perlindungan atas keamanan kerja yang dialami pekerja baik fisik maupun mental dalam lingkungan pekerjaannya. Menurut Moody dan Neo, program keselamatan kerja safety adalah suatu perlindungan karyawan dari cedera yang disebabkan oleh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Menurut peraturan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia, setiap pekerja buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Hukum keselamatan kerja meletakkan prinsip dasar pelaksanaan keselamatan kerja. Nah, ini adalah faktor-faktor lingkungan kerja terbagi menjadi yang pertama yaitu faktor fisik yang berkaitan dengan kebisingan, getaran, radiasi, dan lain-lain. Yang kedua itu faktor kimia yang berkaitan dengan debu, gas, uap, asap, kabut, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu faktor biologi yang berkenaan dengan virus, bakteri, jamur, dan lain-lain. Sedangkan itu yang keempat faktor ergonomi, tenaga terlalu diforsir, berdiri terlalu lama, salah gerak, angkat beban terlalu berat, dan lain-lain. Faktor fisiologi berkaitan dengan hubungan dengan orang, pekerja, dan lingkungan kerja itu sendiri. Nah, faktor fisika, kebisingan. Tuli akibat kebisingan dapat disebabkan oleh paparan interaksi tinggi dalam waktu singkat, misalnya suara bom. Ada juga paparan suara bising yang berlangsung waktu lama, misalnya suara mesin pesawat atau mesin suatu pabrik dengan kebisingan terus-menerus dan yang lumayan keras. Nah, ini adalah cara-cara menanggulanginya kebisingan. Yang pertama itu melakukan aksi untuk mengurangi paparan kebisingan di tempat kerja. Yang kedua, menyediakan perlindungan pendengaran jika tidak dapat mengurangi kebisingan tersebut. Jadi maksud poin kedua ini, jika mesin itu tidak dapat dikurangi kebisingannya itu dengan menggunakan alat pelindung telinga seperti gambar di sini. Yang ketiga itu meyakinkan bahwa batas dari kebisingan tidak terlampaui. Jadi meyakinkan bahwa batas dari kebisingan tidak terlampaui itu, jadi kebisingan suatu mesin tidak terlampaui jauh dengan lingkungan masyarakat sekitarnya, khusus di area pabrik saja. Yang keempat yaitu menyediakan pekerja informasi, instruksi, dan pelatihan. Jadi informasi-informasi seperti gambar-gambar, instruksi, dan pelatihan itu sangat penting di dalam suatu perusahaan. Untuk yang keempat, menyediakan bantuan kesehatan bagi pekerja yang menderita gangguan pendengaran karena kebisingan di tempat kerja. Nah, ini faktor kimia. Lihatlah gambar si pekerja ini lagi menyemprotkan bahan kimia ke benda. Itu memerlukan yang namanya alat safety, ya seperti masker, kacamata, dan penutup telinga. Masker itu berguna untuk supaya bau si bahan kimia tersebut tidak terhirup, dan ini kacamata supaya mata itu tidak perih. Sedangkan ini kembali lagi
pendengar itu suara-suara mesin. Debu rekomendasi pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengukuran ambang batas secara berkala, peralatan secara rutin sesuai dengan jadwal, penggunaan masker dan safety glass. Faktor biologi biasanya terpaparnya virus kepada si pekerja. Jadi pekerja seperti dokter yang sekarang ini sedang berhadapan dengan wabah virus corona, inilah safety yang diperlukan, memakai baju khusus, sarung tangan, masker, dan kacamata itu supaya melindungi diri dari virus-virus supaya tidak masuk ke badan. Nah, ini faktor ergonomi, mengangkat beban secara berulang-ulang apalagi sembarangan dapat memicu rasa sakit di punggung dan penyakit lainnya seperti skoliyosis, saraf kejepit, dan lain-lain. Cara menanggulangi itu gunakan alat pelindung. Itu lihatlah gambar seperti sepatu supaya tidak licin, terus sarung tangan, gunakan tenaga. Jadi saat mengangkat barang itu gunakan tenaga yang kuat. Pastikan bentuk barang bawaan. Jadi barang bawaan itu kita harus tahu isinya itu apa. Lakukan dengan jongkok, mengangkat beban lurus, selalu tegak, berat sesuai dengan kemampuan. Jadi berat sesuai dengan kemampuan maksudnya kemampuan pria dan wanita kan sangatlah berbeda. Pria itu biasanya kan lebih kuat, jadi lihatlah kemampuan si pekerja gitu. Selanjutnya tarik barang agar mudah mengangkat bersamaan, gunakan alat bantu jika diperlukan. Nah, faktor psikologi, beban kerja berlebih, lingkungan kerja yang tidak nyaman, inilah faktor-faktornya. Jadi faktor ini sangat berpengaruh dengan lingkungan kerja. Lingkungan kerja bukan hanya dari peralatan saja, tetapi dengan suasana pekerjaan. Cara menanggulanginya itu dengan tetap menjaga kenyamanan saat bekerja, tetap koordinasi satu sama lain, saling membantu. Kesimpulannya itu faktor penyakit akibat kerja bukan hanya tergantung pada lingkungan semata dan alat-alat APD saja. Kesadaran tiap individu lah yang paling penting supaya tetap nyaman dan selamat dalam bekerja. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.